Nah, dari tadi saya sudah membahas mengenai mutasi dan variasi soma klonal, gitu kan. Jadi memang mutasi dan variasi soma klonal ini sedikit berbeda dengan tujuan kultur jaringan pada umumnya. Jika pada kultur jaringan kita menginginkan tanaman yang seragam, maka variasi soma klonal ataupun mutasi itu bertujuan untuk memperoleh variasi baru. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara menginduksi mutasi dan kemudian menumbuhkannya pada media kultur jaringan. Mutasi dapat dipicu menggunakan dua metode. Yang pertama adalah menggunakan metode fisik, misalnya menggunakan sinar gamma, sinar UV, kemudian ion, beam, dan lain sebagainya. Di sini ditunjukkan metode pembuatan mutan menggunakan sinar gamma. Jadi pada gambar kita bisa lihat jika kita sudah memiliki tanaman kultur in vitro yang kita sebut dengan nama plantlet, maka kita bisa mengisolasi organ dari tanaman tersebut dan kemudian kita radiasi menggunakan sinar gamma. Nah, di sini ada dosis tertentu agar diperoleh tanaman yang hidup dan termutasi nantinya. Bagian tanaman yang telah diradiasi menggunakan sinar gamma selanjutnya diperbanyak menggunakan kultur jaringan. Nah, setelah beberapa kali kultur, ya, tanaman kemudian akan diaklimatisasi ke lingkungan luar. Ya, kita tanam di pot dan selanjutnya kita amati apakah terjadi variasi fenotip atau tidak. Nah, nanti tentu saja jika terjadi variasi fenotip, kita perlu uji lagi apakah variasi ini muncul akibat adanya mutasi atau hanya peristiwa epigenetik. Nah, karena mutasi di sini bersifat acak, maka biasanya mutasi akan menghasilkan sel-sel yang bersifat mozaik. Artinya itu ada yang memang benar-benar mutan, ada yang tidak. Nah, maka untuk menghasilkan varian tanaman melalui proses mutasi itu diperlukan seleksi pada beberapa generasi, biasanya sampai generasi ke-4 sampai ke-7. Baru kemudian mutasi itu dikatakan stabil. Nah, selain mutasi secara fisik, kita juga dapat melakukan mutasi secara kimia. Mutasi secara kimia dapat dilakukan menggunakan mutagen kimia. Ada dua mutagen kimia yang umum atau banyak dipakai. Yang pertama adalah colchicine. Nah, colchicine ini akan memicu terjadinya polyploid, sedangkan EMS atau etil metilsulfonat ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan urutan basa pada DNA yang sifatnya acak atau random. Untuk melakukan mutasi menggunakan senyawa kimia, maka pertama-tama hampir sama seperti mutasi secara fisik, yaitu tanaman yang kita miliki, itu kemudian organ-organnya itu dipotong, kemudian direndam pada larutan EMS dengan konsentrasi dan durasi perendaman yang bervariasi, sangat tergantung pada spesiesnya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai tanamannya mati, tapi juga harus tetap memicu terjadinya variasi genetik. Jadi waktu memegang peranan penting, konsentrasi juga. Tanaman yang telah direndam di EMS kemudian dapat dipindahkan atau dikultur pada media kultur jaringan. Setelah beberapa generasi, tanaman dapat diaklimatisasi dan ditumbuhkan untuk melihat apakah ada variasi variasi fenotip atau tidak. Karena mutasi yang dipicu oleh EMS ya, juga bersifat acak dan tidak semua sel memiliki derajat mutasi yang sama, maka sebenarnya mutasi yang terjadi akan menghasilkan organisme yang bersifat mozaik, yang artinya sel penyusunnya secara genetik tidak sama atau bervariasi. Sehingga untuk memperoleh mutan yang stabil secara genetik itu perlu dilakukan seleksi sampai generasi keempat atau generasi keempat, kelima sampai dengan generasi ke-7. Baik, itulah yang saya bisa bagikan mengenai rangkaian dari penjelasan mengenai variasi soma klonal dan mutasi pada kultur jaringan. Semoga video ini bermanfaat.
untuk kita semua. Terima kasih.